Di dunia sepak bola, nama-nama besar dan gemerlap seperti Ronaldo, Messi, atau Ibrahimovic selalu jadi pembicaraan. Tapi di balik kejayaan mereka, ada sosok senyap, tak banyak bicara, tak haus sorotan. Tapi ketika karirnya ditutup, ia telah menggenggam lebih banyak trofi dari hampir semua bintang yang pernah kamu kenal. Ini adalah kisah tentang Maxwell, sang hantu di sayap kiri, yang tak pernah jadi bintang, tapi selalu jadi juara. Ia lahir di kota kecil bernama Cachoeiro de Itapemirim, kota yang jauh dari gemerlap Stadion Maracana atau Copacabana. Disinilah, di antara jalan-jalan berbatu dan suara bola plastik yang dipantulkan tembok rumah, Maxwell pertama kali mengenal sepak bola. Tapi sejak awal, dia berbeda. Anak ini tak pernah gila selebrasi. Tak pernah bermimpi jadi poster di dinding. Ia hanya suka bermain, dengan cara yang rapi. Tenang. Rapi. Pelatih-pelatih lokal bilang, dia bukan tipe anak yang terlihat mencolok, tapi dia selalu membuat tim lebih baik. Ketika Ajax mengontrak Maxwell di usia 20-an, tidak ada konferensi pers besar. Tak ada sambutan bak pahlawan. Tapi di lapangan, waktu bicara lain. Maxwell menjelma jadi bek kiri berteknik tinggi. Terkadang, bermain seperti playmaker yang terjebak di sisi lapangan. Ia bisa mengoper dengan ketenangan, menggocek dengan efisiensi, dan bertahan dengan cerdas. Di musim 2003-2004, ia dinobatkan sebagai pemain terbaik Eredivisie. Mengalahkan para penyerang, gelandang, bahkan wonderkid Ajax lainnya. Tapi apa yang ia lakukan setelah menerima penghargaan itu? Ia pulang lebih awal dari pesta dan datang latihan pagi hari berikutnya. Tak ada ego, hanya tanggung jawab. Tahun 2005, nasib menghantam keras. Cedera ligamen lutut yang nyaris menghancurkan karirnya. Beberapa pemain, setelah cedera seperti ini, banyak yang memilih jalan yang mudah, menyerah atau mengeluh, tapi Maxwell memeluk sunyi itu. Ia menjalani pemulihan tanpa keluhan, diam, sabar, disiplin. Dan ketika dia kembali, Inter Milan menunggunya. Klub yang haus gelar memutuskan menaruh kepercayaan pada pemain yang nyaris terlupakan, dan mereka tak salah. Di Inter, Maxwell bukan sekadar pemain, dia adalah pengatur tempo dari sisi sayap. Di bawah Roberto Mancini, lalu Mourinho, dia berkembang bukan karena statistik, tapi karena kestabilan. Musim demi musim, Inter juara Serie A. Tapi lihat starting lineup, nama Maxwell jarang disebut pertama, tapi semua tahu. Sistem bertahan Inter yang kuat itu berdiri di atas keandalan pemain-pemain seperti dia. Saat tim dalam tekanan, Maxwell tak lari. Ia menutup ruang, membaca arah bola, dan saat tim butuh naik, ia maju. Tapi tak serampangan. Ia mengerti waktu. Ia mengerti ritme. Dan dalam dunia yang penuh ambisi, Maxwell memilih jadi seimbang. Tahun 2009, ia dibeli oleh Barcelona. Klub yang sedang dalam puncak kejayaan. Messi di sana, Xavi, Iniesta, Busquets, dan di posisinya, sudah ada Eric Abidal. Banyak pemain akan menghindari kompetisi seperti itu. Tapi tidak Maxwell. Ia tahu, kadang peran kita bukan untuk jadi sorotan utama, tapi menjadi pelapis yang membuat panggung tetap berdiri kokoh. Setiap kali dimainkan, ia tampil solid, tak membuat blunder, tak minta panggung. Saat Abidal terkena kanker dan absen, Maxwell naik sebagai starter. Dan tim tetap stabil. Itu bukan kebetulan. Itu hasil dari kedewasaan. Lalu datang PSG. Klub kaya baru yang ingin menantang dominasi Eropa. Mereka butuh pemain berpengalaman, yang tenang, yang tahu cara menang. Mereka panggil Maxwell. Dan seperti, biasa dia datang, tanpa ribut. Di sana, dia bukan cuma pemain. Dia adalah pemimpin diam. Ia membimbing pemain muda. Ia menjaga ruang ganti. Ia mengatur posisi. Dan lebih dari itu, ia membentuk budaya menang. Bersama Zlatan, sahabat sejatinya sejak di Ajax, PSG berubah dari tim yang nyaris jadi tim yang pasti.
Maxwell tak perlu menjadi kapten untuk jadi pemimpin. Brasil selalu penuh talenta. Di posisinya ada Roberto Carlos, Marcelo, Andre Santos. Tapi Maxwell, ia hanya kebagian 10 caps. Bahkan ketika dibawa ke Piala Dunia 2014, saat Brasil dibantai 7-1 oleh Jerman, ia adalah satu dari sedikit pemain yang tak kehilangan kepala. Tapi publik tak mencatat. Itu, sejarah pun nyaris melupakannya. Tapi Maxwell tak menuntut dikenang, karena dalam diamnya, ia telah memenangkan sesuatu yang lebih besar. Harga dirinya sendiri. Ketika Maxwell pensiun pada 2017, ia mengoleksi lebih dari 35 trofi utama. Ia menjadi pemain paling sering juara di antara semua pemain aktif saat itu. Lebih dari Ronaldo. Lebih dari Messi. Tapi tidak seperti mereka. Ia tak pernah mencetak gol indah. Tak pernah memenangkan Ballon d'Or. Maxwell adalah bukti bahwa menjadi juara bukan soal jumlah kamera yang mengarah padamu. Tapi soal seberapa dalam kamu mengerti permainan ini. Hari ia pensiun, dunia sepak bola berjalan seperti biasa. Tak ada trending topik, tak ada air mata. Tapi jika kamu tanya pada Zlatan, pada Guardiola, pada Mourinho, mereka semua akan berkata hal yang sama. Maxwell adalah pemain yang tak tergantikan. Ia membuat semua orang di sekitarnya jadi lebih baik. Dan bukankah itu makna sejati dari jadi legenda? Ia bukan bintang, tapi ia selalu bersinar, dalam diam, dalam ketenangan, dalam kebesaran yang tidak berisik.